Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis sistem rekomendasi produk menggunakan data review Amazon. Langkah pertama yang disiapkan adalah persiapan package dan install library, yang dimana pada install package tidak digunakan package surprise untuk membangun sistem rekomendasi. Kemudian pada import library digunakan beberapa library seperti warnings untuk menyembunyikan pesan peringatan, NumPy dan Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dataset reader untuk memuat data, akurasi untuk evaluasi model, train, test, split untuk pembagian dan validasi data. Kemudian juga digunakan KNN Basic dan SPD untuk algoritma. Kemudian selanjutnya dilakukan eksplorasi data yang digunakan, yang mana pada data dia berisi 7 juta observasi dengan terdapat 4 kolom. Namun kolom timestamp dia tidak relevan untuk analisis rekomendasi, jadi dia dihapus. Kemudian dapat dilihat tampilan head data seperti gambar. Kemudian juga kita dapat melihat distribusi data, yang mana pada distribusi data dapat dilihat bahwa produk yang memiliki rating 5 memiliki jumlah terbanyak. Dia mencapai lebih dari 4.000. Kemudian disusul oleh rating 4 dengan 1.300 dan rating 3 memiliki 500, yang dimana artinya lebih rating yang tinggi itu dia lebih banyak untuk mengarah memiliki nilai yang tinggi, yaitu ada rating 4 dan 5, jadi mana jika dibandingkan dengan rating yang rendah, yaitu rating 1 dan 3. Kemudian dilakukan filtering data, yang mana filtering data dia dibagi menjadi dua, filtering data terhadap rating per pengguna dan filtering data terhadap rating per produk. Dia menggunakan sintaks yang sama. Pertama kita membuat dictionary, yang dimana dictionary-nya dinamakan rating count. Yang dimana rating count itu dia digunakan untuk menyimpan berapa kali pengguna atau produk itu muncul dalam rating. Kemudian setelah dibuat dictionary, dia dilakukan loop, yang dimana jika pengguna atau produk itu dia sudah sebelumnya diberikan rating, maka nilainya itu ditambah satu. Jadi kalau misalnya produknya sebelumnya udah dikasih rating, jadi dia akan nilainya bernilai dua. Tapi kalau misalnya produk atau penggunanya belum memberikan rating atau belum mendapatkan rating, dia maka dihitung dari satu lagi. Kemudian kita menentukan batas minimalnya atau ada cut off-nya. Di mana pada ratingsnya itu, pada ratings pengguna, dia digunakan cut off sama dengan 50, yang dimana apabila pengguna tidak memberikan rating lebih dari 50, maka dia di cut off atau dibatasi. Di mana pada produk dia digunakan ratingnya itu 5, di mana produk itu dia dihitung apabila sudah mendapatkan rating lebih dari 5. Kemudian, bagaimana jika terdapat pengguna atau produk yang tidak masuk ke dalam kriteria, maka dia akan dihapuskan, di mana kita menggunakan remove user untuk menyimpan pengguna atau produk yang tidak memenuhi. Nah, di mana hasil dari remove user akan dilakukan loop kembali jika jumlah ratingnya lebih kecil dari batas cut off-nya, maka dia itu dimasukkan ke dalam remove user. Kemudian dilakukan penyaringan data, yang dimana pada penyaringan data dia itu diletakkan di rating sama dengan rating log untuk menghapus pengguna yang pasif. Kemudian pada user dia juga digunakan sintaks yang sama untuk menghapus produk dengan sedikit rating. Nah, memang dapat dilihat hasil dari rating C dari pengguna dan juga rating C pada produk. Kemudian dilakukan analisis data. Yang pertama kita lihat user unique-nya, di mana pada user unique yaitu sebesar 1.540 pada user unique atau pada pengguna yang unik. Kemudian dilihat produk unik atau item unik, yang di mana item unik itu dia terdapat 5.689. Di mana berdasarkan jumlah pengguna unik dan produk unik, dia itu seharusnya terdapat 8.761 rating. Namun jika dilihat berdasarkan total rating yang tercatat, terdapat 600 terdapat 65.290 rating, yang dimana artinya apabila dilihat berdasarkan user unik dan item unik, maka tidak sesuai dengan total rating yang tercatat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengguna menilai produk yang sama. Berdasarkan interaksi user per produk juga dapat dilihat bahwa terdapat satu user yang memberikan rating kepada beberapa produk.
Kemudian dilakukan analisis untuk melihat interaksi terbanyak, di mana dapat dilihat bahwa beberapa pengguna memberi rating jauh lebih banyak daripada yang lain, tetapi masih banyak produk yang belum mendapatkan rating. Kemudian juga dilihat distribusi interaksi antar user, yang mana dapat dilihat berdasarkan interaksi terbanyak, dapat dilihat distribusinya berdasarkan histogram, yang mana dia itu histogramnya itu miring ke kanan, yang artinya sebagian besar pengguna memberi rating sedikit produk, sementara terdapat beberapa pengguna yang memberi rating ke banyak produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi di datasetnya tidak merata, sehingga sistem rekomendasi akan sangat berguna untuk memprediksi produk yang memungkinkan diminati oleh pengguna yang jarang memberi rating. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Ini biasanya digunakan untuk platform ketika pengguna baru memulai riwayat interaksi. Langkah pertama dengan menghitung rata-rata dan jumlah rating dari setiap item. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kiri, di sini kami menggunakan fungsi group by untuk menghitung rata-rata rating serta menghitung berapa banyak pengguna yang memberikan penilaian pada item tersebut. Langkah ini penting karena semakin banyak jumlah rating, maka semakin populer dan terpercaya item tersebut di antara pengguna. Setelah mendapatkan nilai rata-rata dan rating, langkah berikutnya adalah mengambil sejumlah item dengan rata-rata tertinggi dan jumlah interaksi minimal tertentu. Kode di sebelah kanan menunjukkan cara kami memilih top end item dengan rata-rata rating tertinggi menggunakan fungsi sort value. Next. Selanjutnya itu model 2 collaborative filtering based recognition system. Berbeda dengan model sebelumnya yang berbasis popularitas, model ini merekomendasikan item berdasarkan kesamaan perilaku pengguna atau yang disebut dengan user item interaction. Nah, pada bagian pertama di sini kita melakukan encoding data pengguna dan item. Kita menggunakan label encoder dari pustaka scikit-learn untuk mengubah ID pengguna dan ID item menjadi bentuk numerik supaya bisa diproses oleh model. Contohnya bisa dilihat pada tabel kanan di atas, di mana setiap user ID dan item ID sudah diubah ke format angka. Langkah berikutnya itu membagi data menjadi data tree dan data test. Tujuannya adalah agar model dapat belajar di sebagian data dan diuji menggunakan data lain yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan model tidak hanya hafal data, tapi benar-benar bisa memprediksi rating pengguna terhadap item baru. Dalam proses ini, algoritma collaborative filtering bisa dilakukan dengan dua pendekatan, user based dan item based. Model ini menghitung kesamaan antar pengguna atau antar item menggunakan metrik seperti Coisin similarity. Setelah itu, sistem akan memberikan rekomendasi berdasarkan pengguna atau item yang memiliki kemiripan tinggi. Next. Selanjutnya, model kolaboratif filtering dibangun. Tahap berikutnya adalah evaluasi performa model. Di bagian kiri atas, lihat proses building model dan evaluasi dengan menggunakan metrik RMSE atau root mean square error. Hasil evaluasi awal menunjukkan nilai RMSE sebesar 1,0552, yang artinya rata-rata selisih antara rating prediksi dan rating aktual sekitar 1 poin. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin baik performa model dalam memberikan rekomendasi yang sesuai preferensi. Selanjutnya, pada bagian tengah atas, terlihat bahwa model baseline kolaboratif filtering sudah mampu memberikan estimasi rating. Bahkan untuk item yang belum pernah diinteraksikan oleh pengguna sebelumnya dengan cara memanfaatkan kemiripan perilaku pengguna lain yang serupa. Namun, untuk meningkatkan performa model, kami melakukan hiperparameter tuning seperti yang terlihat di bagian bawah. Setelah dilakukan tuning, nilai RMSE turun dari sekitar 1,05 menjadi 0,98, yang menunjukkan bahwa prediksi model menjadi lebih akurat dan stabil dibanding sebelumnya.
Next. Nah, slide ini menjelaskan tahap akhir dari proses kolaboratif filtering, yaitu implementasi algoritma rekomendasi berbasis nearest neighbors. Konsep utamanya adalah mencari pengguna lain yang memiliki pola preferensi mirip dengan pengguna yang sedang dianalisis. Seperti yang terlihat di bagian kiri, sistem menggunakan fungsi get networks untuk menemukan 5 pengguna paling mirip. Dan dari hasilnya, sistem dapat memperkirakan item apa yang kemungkinan disukai oleh pengguna baru berdasarkan kesamaan perilaku dengan pengguna lain. Model ini tidak hanya bisa memprediksi rating terhadap item tertentu, tapi juga mampu menghasilkan daftar rekomendasi otomatis berupa top end item yang paling sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian di bagian kanan ditunjukkan implementasi algoritma KNN Basic yang telah dioptimalkan. Fungsi ini memungkinkan sistem untuk menampilkan saran item yang paling relevan bahkan untuk pengguna yang belum pernah memberikan rating pada item tersebut. Selanjutnya, ada rekomendasi model di mana model memberikan 5 rekomendasi item terbaik untuk pengguna dengan user sama dengan 4. Item dengan rating prediksi tertinggi 5,0 memiliki kemungkinan paling besar disukai pengguna. Nilai rating lainnya 4,8 sampai 4,9 menunjukkan bahwa model berhasil menemukan item dengan preferensi serupa berdasarkan perilaku pengguna lain. Hasil ini membuktikan bahwa kolaboratif filtering mampu memberikan rekomendasi personal meskipun tanpa data atribut pengguna. Berdasarkan model 3, yaitu evaluasi model item based collaborative filtering. Model 3 ini merekomendasikan item berdasarkan kesamaan antar item, bukan antar pengguna. Nah, dari hasil evaluasi menggunakan root mean square error ini, atau RMSE, sebesar 1,0697 yang menunjukkan bahwa prediksi rating model itu cukup mendekati nilai rating nilai aktualnya atau nilai sebenarnya. Di mana semakin kecil nilai RMSE-nya, maka semakin baik pula akurasi model dalam memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya uh, bisa kita lihat di sini ada dua prediksi di mana ada prediksi item yang sudah pernah diberi rating dan juga item yang belum pernah diberi rating. Nah, berdasarkan berdasarkan nilai yang menggunakan model item based kolaboratif tadi, didapatkan nilai RMSE sebesar 1,0, yang dimana artinya tadi rata-rata selisih antara rating prediksi dan rating aktual itu masih sekitar 1 poin. Karena itu, dilakukan hyperparameter tuning untuk mencari kombinasi parameter terbaik seperti jumlah tetangga, nilai min, dan metode kemiripan atau similarity. Nah, langkah yang digunakan yaitu adalah menggunakan metode grid search CV. Berdasarkan langkah yang telah kita lakukan, yaitu menggunakan grid search CV, nilai RMSE-nya berhasil turun menjadi 0,98. Penurunan ini menunjukkan model semakin akurat dalam memprediksi rating pengguna terhadap item. Baik, selanjutnya di sini ada prediksi dan rekomendasi atau optimize collaborative filtering, di mana di sini kita lihat ada prediksi rating user terhadap item, dan bisa kita lihat pula di sini ada top 5 rekomendasi untuk user sama dengan 4. Nah, dari top 5 rekomendasi ini, model memberikan prediksi rating dan rekomendasi item berdasarkan kemiripan perilaku pengguna. Hasilnya, user dapat memperoleh top 5 item dengan rating prediksi tertinggi 4,5 sampai 4,8. Nah, selanjutnya model keempat yaitu matrix factorization atau SVD, di mana dengan menggunakan metode ini kita mempelajari pola laten antara pengguna dan juga itemnya. Berdasarkan metode ini pula, nilai RMSE didapatkan sebesar 0,93212 yang menandakan bahwa akurasi model itu meningkat dibanding model sebelumnya yaitu dengan menggunakan model item based collaborative filtering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penjelasan mengenai RMSE Matrix Factorization SVD dapat dilihat RMSD dasar untuk model faktorisasinya adalah 0,93 yang mana lebih rendah dibandingkan RMSE dasar model sistem rekomendasi berbasis kesamaan dasar. Bahkan lebih rendah lagi daripada RMSE untuk rekomendasi berbasis kesamaan yang dioptimalkan. Nah, untuk prediksi ratingnya melalui model SVD dengan user ID 0 dan item ID 3906 didapatkan rating yang diprediksi adalah 4,47. 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
yang mana tidak berbeda jauh dari rating yang sebenarnya yang diberikan user, yaitu adalah 4. Lalu, prediksi rating dengan user ID 0 terhadap item yang belum pernah berinteraksi dengan user tersebut. Atau item ID-nya 100. Dapat dilihat kalau user belum memberikan rating sama sekali. Yang dapat dilihat di kode di bagian RUI-nya. Setelah itu, model mengestimasikan user akan memberikan rating 4,52. Next. Nah, lalu ada RMSE untuk model SVD setelah hyperparameter tuning. Nah, setelah dituning, nilai RMSB terbaik yang bisa didapatkan oleh modelnya adalah 0,892, yang mana lebih rendah dari sebelumnya. Dan kombinasi optimal untuk setiap hyperparameternya adalah NEPOH 20, IRAL 0,01, dan REGOL 0,2. Nah, lalu ada analisis metrik evaluasi RMSE dan MAE dengan kode berikut seperti di gambar. Lalu membangun model dengan hyperparameter optimal. Model SVD dilatih menggunakan data train dan diuji menggunakan data test, yang hasilnya menunjukkan model dengan parameter optimal, menghasilkan RMSE sebesar 0,9232. Next. Lalu dilakukan prediksi rating menggunakan pemfilteran kolaboratif berbasis SVD. Nah, pertama dilakukan prediksi rating dengan user ID 0 dan item ID-nya 3906. Prediksi rating dengan model dasar faktorial matrix adalah 4,47 dan model yang sudah dioptimalkan memprediksi rating sebesar 4,7, sedangkan rating aslinya adalah 4. Nah, untuk kasus yang rating untuk kasus prediksi rating dengan user ID 0 dan itemnya belum pernah berinteraksi dengan user tersebut atau item ID-nya 100, model memprediksi user akan memberikan rating 4,45. Next. Nah, lalu membandingkan prediksi untuk item yang sudah diinteraksikan. Dapat dilihat dari kode tersebut, dapat dilihat seperti kode di gambar. Lalu prediksi 5 item teratas untuk user ID sama dengan 4 dengan model SVD yang dioptimalkan. Dapat dilihat dari kelima item teratas itu, rating prediksi yang diberikan beratara di antara 4,9 sampai 5 dengan rating tertingginya 5. Itu menandakan bahwa model SVD yang telah dioptimalkan mampu memberikan rekomendasi personal meskipun tanpa data atribut pengguna. Next. Nah, lalu di plot perbandingan rating ini prediksi terhadap rating aktual untuk user ID 4 dapat dilihat dari stack bar chart tersebut kalau rating yang diprediksi di antara 3,5 sampai 5, yang mana ini wajar dikarenakan ratingnya bersifat diskret dari 1 sampai 5. Sedangkan untuk rating aktualnya bersifat kontinu. Secara keseluruhannya, hasil prediksi model sudah cukup baik karena pola distribusi rating prediksi mengikuti pola distribusi rating aktual. Next. Nah, lalu ada prediksi menggunakan sistem rekomendasi faktorisasi matrik atau SVD. Dapat dilihat juga kalau rating yang diprediksi di antara rating kebanyakan di 3,7 sampai 5. Yang wajar juga karena sifat ratingnya bersifat diskret, sedangkan untuk rating aktualnya bersifat kontinu. Secara keseluruhan, hasil prediksi model SVD sudah cukup baik karena pola distribusi rating prediksi mengikuti pola distribusi rating aktual. Next. Nah, lalu kami lalu kami menghitung precision dan recall untuk masing-masing model pada K-nya 5 dan 10 dengan kode seperti di gambar dan outputnya seperti di gambar juga. Didapatkan dari hasil outputnya, pada K sama dengan 5, nilai precision cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai recall. Sedangkan pada K sama dengan 10, nilai recall cenderung lebih tinggi dibandingkan nilai precision. Dan juga model SVD yang telah dioptimalkan memberikan RMSE terbaik, menandakan prediksi rating yang lebih akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari keseluruhan yang telah kami di mana yang pertama, poin pertama yaitu model user-user dan item-item kolaboratif filtering menunjukkan hasil yang hampir sama dengan nilai RMSE masing-masing sekitar 1,05 dan 1,06. Setelah dilakukan hyperparameter tuning, performa model meningkat dengan RMSE turun menjadi 0,98 pada model user-user. Yang berarti selisih antara rating prediksi dan rating aktual menjadi lebih kecil, dengan kata lain model menjadi lebih akurat dalam memberikan rekomendasi. Poin kedua, model yang telah dioptimalkan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan model dasar atau baseline, karena parameter seperti jumlah tetangga dan metode pengukuran kesamaan telah disesuaikan. Model user-user sedikit lebih unggul dibandingkan item-item karena preferensi antar pengguna cenderung lebih konsisten dibanding kesamaan antar produk. Next, poin ketiga yaitu metode matrix factorization atau singular value decomposition berbeda dengan kolaboratif filtering tradisional karena memecah matriks pengguna item menjadi dua matriks berdimensi lebih rendah untuk menemukan faktor laten yang mewakili pola tersembunyi antara pengguna dan produk, yaitu RMSE-SPD dasar dengan 0,93 di mana lebih rendah dibandingkan model kolaboratif filtering. Yang kedua ada RMSE-SVD yang sudah dioptimalkan sehingga nilai RMSE-nya turun menjadi 0,89 yang menunjukkan peningkatan akurasi yang signifikan. Selain itu, model SVD juga menghasilkan nilai precision dan nilai recall yang lebih baik pada nilai K sama dengan 5 dan K sama dengan 10 dibandingkan model CF tradisional. Poin terakhir yaitu model SVD yang dioptimalkan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan penurunan RMSE dari 0,93 menjadi 0,89. Hal ini disebabkan karena model mampu mengenali faktor laten seperti preferensi pengguna dan karakteristik produk, bukan hanya kemiripan eksplisit. Dengan demikian, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan bersifat personal, meskipun data interaksi pengguna terbatas atau sparse data. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.